Gimana harapan Sultan buat istri dan keempat anak-anaknya? Ayo, gimana? Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channelnya Tanaya Ahmad. Kali ini aku mau podcast bareng bintang tamu kita yang sangat ditunggu-tunggu sama netizen. Jadi bintang tamunya adalah suami aku sendiri. Terima kasih Sultan sudah mau bergabung di channelnya Tanaya Ahmad. Jadi kemarin kan banyak banget nih netizen yang nanyain ke aku awal kenal. Pertanyaan kalian tuh sudah aku tampung guys di handphone ini. Nah jadi itu pertanyaan teman-teman netizen, gimana awal kita kenalan, gimana kita bertemu. Jadi ini yang jawab Sultan dulu. Jadi gimana Sultan kita ketemu Sultan? Jadi di awal saya ketemu dengan istri tadi, istri membawa bosnya ke Istana Katria. Dari situlah saya berkenalan dengan istri saya, sampailah saya lebih dekat sampai saya nikah dengan istri saya sendiri. Jadi tuh guys, awalnya tuh kita sebenarnya ada keluarga ya. Jadi Sultan itu sepupunya mama aku. Cuma karena memang aku tuh tidak dekat sama di keluarganya Sultan, makanya tidak pernah ketemu. Kita belum pernah ketemu kan sebelumnya, makanya Sultan juga sempat bertanya, aku itu siapa kok tidak pernah berjumpa. Begitu, aku bawa bos main-main ke istana waktu itu. Terus disitulah mulai komunikasi kita ya, tapi komunikasi tidak intens. Sebenarnya perjalanan kita tuh kenal singkat sekali, kayak hanya beberapa bulan kenal tuh langsung memutuskan untuk menikah guys. Aduh. Terus pertanyaannya, apa sih kesibukan Sultan sehari-hari? Coba jelasin tuh ya. Ya, jadi kesibukan saya keseharian itu selain itu beracara itu, saya kan memang profesi itu sebagai pengacara. Jadi selain untuk keprofesian itu, kesibukan seharian ya kita gimana masyarakat atau rakyat tadi apa keluh kesahnya mengadu kepada saya selaku untuk bisa untuk menyambung daripada lidah atau aspirasi daripada masyarakat tadi kepada pemerintah kota maupun pemerintah daerah. Jadi kesibukan keseharian seperti itu lah. Terus juga kita tuh jarang sekali namanya jalan ya, yang Sultan tuh memang tipe orangnya yang suka di rumah. Kenapa ya? Kok nggak suka jalan-jalan? Padahal istri suka jalan-jalan loh guys. Cuma sekarang udah ngikutin suami, akhirnya aku juga jarang kemana-mana. Ya, kenapa suka di rumah? Kadang kita sumpek ya guys, kalau cuma di rumah aja. Paling keluar itu sama istri, kemarin kalau umpamanya ada sesuatu yang ingin kita belanja, kebutuhan rumah tadi, paling sebatas itu aja keluarnya. Untuk misalnya kita keluar ke mall atau ke pasar, jadi sebatas itu. Untuk jalan-jalan itu boleh dikatakan nggak pernah sama sekali untuk jalan-jalan itu. Jadi memang sebenarnya kita tuh memang nggak ada quality time yang memang untuk keluar dari rumah. Jadi kayak quality time-nya tuh cuma di rumah, happy-happy-nya cuma di rumah, gitu kan ya. Terus nih pertanyaan yang sering sekali yang sering dapat, gimana tanggapan Sultan tentang istrinya yang seorang bisa dikatakan influencer ya. Jadi kayak terima endorse, itu gimana? Apa Sultan malu kah punya istri yang seperti itu atau gimana? Ya, kalau saya pribadi selaku suami, kalau dalam hal-hal yang positif bagi saya itu tidak masalah. Apalagi basic daripada istri saya ini dari awal sebelum saya menikah dengan istri saya memang kerjaannya seperti itu. Jadi saya tidak heran gitu. Karena apa? Karena memang ada suatu kerjaan yang dijalaninya sebelum saya pernikahan ya, kerjanya sering endorse dan yang lainnya gitu, sesuai dengan apa yang sudah dijalaninya sebelum saya nikah. Makanya
sering ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kalau bagi saya itu sudah biasa bagi saya. Yang penting arahnya positif aja itu. Cuma waktu itu tuh sebelum nikah ya, kayaknya Sultan tuh punya persyaratan. Aku tuh nggak boleh kerja di kantoran, ya kan? Jadi Sultan tuh mau itu aku tuh kerjanya di rumah, work from home. Terus yang ada pertanyaan ini juga sering ditanyain, gimana harapan Sultan buat istri dan keempat anak-anaknya? Ayo, gimana? Ya, harapan saya untuk terutama kepada istri, ya memang selaku suami itu harus mencukupi daripada kebutuhan istri tadi dalam hal rumah tangga. Nah, jadi begitu juga terhadap anak-anak. Anak saya 4, laki 2, putri 2. Jadi memang hal untuk kebutuhan anak juga harus kita sebagai orang tua harus mengutamakan keperluan anak itu sendiri. Jadi makanya sekarang ini yang 2 ini putra saya ini kan udah yang satu usianya sudah 3 tahunan, yang satunya 1 tahun lebih, hampir jalan 2 tahun. Nah, juga ini kan semakin berkembang pertumbuhan anak ini semakin hari semakin dewasa. Ini juga kebutuhan ini kan makin banyak kebutuhan pengeluaran. Jadi dengan putri saya kedua ini sekarang dalam hal pendidikan tingkat menengah atas, tingkat perguruan tinggi tadi, kuliah, cuman beda kejuruan. Nah ini harus kita sebagai orang tua dalam hal ini harus membutuhkan apa keperluan daripada anak itu sendiri. Walaupun saya sendiri sebagai menjalankan profesi ini dalam hal beracara tadi membantu pengabdian saya itu terhadap kepada masyarakat, saya tidak untuk kalau dalam beracara membantu masyarakat itu tidak memandang dari satu ekonomi gitu, secara finansial. Jadi alhamdulillah, jadi kebutuhan yang saya dapat itu alhamdulillah mencukupi untuk kebutuhan hal rumah tangga maupun untuk kebutuhan anak-anak dalam pendidikan. Makanya saya berharap dengan anak-anak ini, baik yang sudah kuliah saat ini, untuk kedepannya supaya lebih fokus daripada untuk belajar menempuh perkuliahan itu, jangan dapat dipengaruhi orang-orang di luar untuk dalam hal apapun. Kita punya prinsip sebagai mahasiswi tadi, kita harus fokusnya bagaimana pembelajaran itu. Jangan sia-siakan orang tua untuk menyekolahkan atau sampai anak itu berhasil sampai selesai kuliah. Jangan, saya minta kepada anak-anak ini jangan sampai mengecewakan orang tua. Harus jadi untuk kedepannya nanti setelah selesai kuliah mau melanjutkan untuk bekerja atau apa, nanti kita pikirkan nanti kalau sudah pada selesai kuliahnya. Begitu juga untuk anak-anak saya yang masih kecil tadi, putra ini keduanya, saya berharap juga ya mudah-mudahan usia saya ini masih bisa panjang, bisa melihat daripada anak-anak saya ini yang masih kecil, yang usia 3 tahun dan 1 tahun lebih ini. Mudah-mudahan saya sampai menduduki bangku sekolahnya, saya bisa untuk melihat dan sekaligus untuk mengawasi anak-anak ini sendiri yang dari kecil, yang 2 putra ini maupun yang putri yang udah kuliah. Harapan saya seperti itu. Jadi makanya Sultan tuh memang jarang jalan-jalan. Jadi kayak kerjaannya tuh kayak keliling. Karena kebutuhan kita banyak. Gitu. Iya. Sultan. Makanya bukannya kalau sekali-sekali untuk keluar rumah dalam hal jalan-jalan ini refreshing untuk mengendorkan urat saraf lah kata orang bilang. Makanya saya sebab saya sampai sekarang ini banyak hewan-hewan yang saya pelihara seperti ikan, burung, karena itu tadi, karena supaya saya nggak sering pemikiran yang
dan terlalu terfokus kepada hal-hal di luar daripada yang tidak seharusnya saya pikirkan. Makanya dengan jarangnya keluar rumah, ada hiburan lah di rumah. Selain dengan hiburan dengan istri, juga dengan hewan-hewan yang saya pelihara seperti ikan dan burung. Jadi sedikit cerita dari Sultan bahwa kehidupan sehari-hari Sultan itu memang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan istri Sultan. Jadi terharu aku cari uang sendiri aja guys, supaya suamiku tidak terbebani dan bisa membawa aku jalan-jalan. Karena sampai detik ini belum pernah kayak quality time berdua jalan liburan. Ayolah sekali-sekali jalan-jalan, bawa tim. Ya nanti kedepannya juga, makanya dengan ada istri saya ini bisa membantu daripada untuk perekonomian dalam hal untuk dari sisi finansial tadi, bisa membantu dalam hal kehidupan tadi. Saya sangat bersyukur bisa membantu juga dalam hal kebutuhan anak dan kebutuhan rumah tangga itu sendiri. Hobi Sultan tuh apa sih Sultan? Coba teman-teman mungkin banyak yang pengen tahu hobinya Sultan apa Sultan? Ya, jadi kalau dari sisi hobi itu, saya pertama hobinya itu senang itu olahraga supaya untuk buat kesehatan pada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua hobinya juga ya seperti dalam hal-hal memelihara hewan-hewan ini, saya hobi. Kalau yang lain-lainnya paling untuk selingan hobi itu nyanyi, biasa karaoke. Jadi dalam hal itu lebih utamanya lagi, kalau lebih hobi yang diutamakan itu mengikuti acara-acara seperti pada saat ini kan di bulan Maulid ini banyak acara-acara di mana masyarakat atau rakyat yang ada di Kota Pontianak maupun Kalimantan Barat banyak mengadakan Maulid ini. Saya senang berkunjung kalau diundang pergi untuk menghadiri acara Maulid itu sendiri. Jadi untuk yang lain-lainnya itu agak kurang hobi lah, selain yang saya sebutkan tadi. Jadi memang pernah pengalaman sekali aku tuh ikut Sultan kegiatan waktu itu acara apa ya, Maulid apa selawatan gitu guys. Jadi perjalanan kayak kita mau menuju ke tempat acara itu, ya Allah aku kayak mau nangis karena memang dari akses jalannya juga yang kurang bagus, tapi Sultan tuh tetap semangat buat hadir ya itu. Sultan tuh selalu bilang sama aku bahwa kita tuh jangan sampai mengecilkan hati seseorang, apalagi orang itu udah datang ke rumah mengundang. Sultan tuh memang tingkat menghargai orang tuh memang aku salut, jempolnya banyak buat Sultan. Nah jadi tadi itu sedikit singkat cerita kehidupan kita sehari-hari, Sultan, kegiatan Sultan juga, awal kenalan kita, terus harapan Sultan buat aku dan anak-anak. Nanti kita bakalan ngobrol lagi, sekali-sekali Sultan juga harus masuk nih ke dalam channel YouTube-nya Tanaya Ahmad. Guys, jangan lupa buat subscribe channel YouTube-nya Tanaya Ahmad supaya aku lebih semangat lagi buat videonya. Assalamualaikum.